Perkembangan berbahasa merupakan salah satu perkembangan yang paling penting pada usia awal pertumbuhan anak. Perkembangan bahasa erat kaitannya dengan perkembangan anak secara keseluruhan, baik dari segi kognitif, sosial, dan emosi. Perkembangan bahasa sebagai salah satu dari kemampuan dasar yang harus dimiliki anak, sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik perkembangannya. Berikut ini adalah teori-teori pengembangan bahasa. Menurut Aichisen, tahap kemampuan bahasa anak itu sebagai berikut. Yang pertama itu menangis, usianya dari lahir. Yang kedua itu mendekur, usia 6 minggu. Yang ketiga meraban, usia 6 bulan. Yang keempat pola intonasi, usia 8 bulan. Yang kelima tuturan satu kata, usia 1 tahun. Yang keenam tuturan 2 kata, usia 18 bulan. Yang ketujuh infleksi kata, usia 2 tahun. Yang kedelapan kalimat tanya dan ingkar, usia 2,5 tahun. Yang kesembilan konstruksi yang jarang dan kompleks, usia 5 tahun. Yang ke-10 itu tuturan yang matang, usia 10 tahun. Yang pertama itu menangis. Menangis pada bayi itu mempunyai beberapa makna, seperti tangisan untuk minta minum, minta makan, tangisan karena kesakitan, dan lainnya. Yang kedua itu mendekur. Tampaknya dengan mendekur si bayi itu melatih peranti alat ucapnya. Yang ketiga itu meraban. Secara bertahap, bunyi konsonan anak akan muncul pada waktu anak itu mendekur, dan ketika anak mendekati 6 bulan, ia memasuki pada tahap meraban. Yang selanjutnya itu pola intonasi. Anak mulai menirukan pola-pola intonasi. Hasil tuturan anak mirip dengan yang dikatakan ibunya. Anak tampaknya mencoba menirukan percakapan, dan hasilnya adalah tuturan yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Yang selanjutnya itu tuturan satu kata. Antara umur 1 tahun dan 18 bulan, anak mulai mengucapkan tuturan satu kata. Biasanya bervariasi, berupa kata mama, papa, miong, tete, dan lainnya. Yang selanjutnya itu tuturan 2 kata. Pada tahap ini, anak mengucapkan kata-kata yang paling penting. Tuturan yang awalnya itu kiki susu berubah menjadi kiki mau minum susu. Yang selanjutnya itu infleksi kata. Kata-kata yang dianggap remeh atau tidak penting mulai digunakan. Kata-katanya itu mulai merayap, diantaranya kata benda dan kata kerja yang digunakan oleh si anak. Kalimat tanya dan ingkar itu dalam bahasa Indonesia, anak mulai memperoleh kalimat tanya seperti apa, siapa, dan kapan. Sedangkan kalimat ingkarnya itu biasanya berupa kalimat gak mau makan. Yang selanjutnya itu konstruksi yang jarang dan kompleks, yaitu kemampuan bahasa terus berlanjut meskipun agak lamban, tata bahasa anak akan berbeda. Yang selanjutnya itu tuturan yang matang. Ketika anak usianya mencapai belasan tahun, anak mampu menghasilkan kalimat perintah yang setara dengan kalimat perintah orang dewasa. Yang kedua itu menurut Shirley-Lankes. Menurut Shirley-Lankes itu anak memiliki beberapa periode, yaitu periode prelingual usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua itu periode lingual dini usia 1 sampai 2,5 tahun. Yang ketiga itu periode diferensiasi usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Periode prelingual itu pada anak usia dini yang belum bisa menggunakan bahasa secara sempurna seperti orang dewasa, karena disebut sebagai prelingual. Pada anak usia ini akan mengeluarkan sehingga macam bunyi yang merupakan respon atas situasi khusus. Sedangkan periode lingual dini itu periode anak sudah mulai bisa menghasilkan kata meskipun belum bisa melafalkan secara sempurna. Pada periode ini anak masih sukar melafalkan beberapa huruf seperti R, S, K, J, dan T. Yang selanjutnya itu periode diferensiasi. Periode ini berlangsung ketika anak umur 2,5 tahun sampai 5 tahun. Anak sudah menguasai bahasa ibu dengan baik, sudah menguasai kata-kata pokok. Pada usia ini, anak sudah mampu berkomunikasi dengan baik. Anak sudah dapat mendeskripsikan peristiwa dan pengalamannya.
Yang ketiga itu menurut Chomsky. Menurut Chomsky itu bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang itu tidak mungkin menguasai bahasa manusia. Pendapat ini dilandasi pada 3 asumsi. Yang pertama itu perilaku bahasa adalah suatu yang diturunkan atau genetik. Lingkungan itu hanya memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasanya. Yang kedua itu bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang singkat. Anak berusia 4 tahun sudah dapat berbicara mirip dengan orang dewasa. Yang ketiga itu, lingkungan bahasa si anak tidak menyediakan data secukupnya bagi penguasaan bahasa yang rumit dari orang dewasa. Menurut Chomsky, anak dilahirkan dengan dibekali alat pemerolehan bahasa, language acquisition device atau LAD. Alat ini merupakan pemberian biologis yang sudah diprogramkan untuk merinci butir-butir yang mungkin dari suatu bahasa. LAD itu dianggap sebagai bagian fisiologis dari otak yang khusus untuk memperoleh bahasa, tidak punya kaitan dengan kemampuan kognitif. Teori linguistik behavioral. Teori ini yang lebih menekankan pada kebiasaan. Menurut pandangan ahli, pemerolehan bahasa anak dikendalikan oleh lingkungan. Nah, rangsangan yang dikendalikan oleh lingkungan itu merupakan wujud dari perilaku manusia. Menurut kaum behavioris, anak lahir dengan potensi belajar, dan perilaku mereka dapat dibentuk dengan memanipulasi lingkungan. Dengan penguatan yang benar, kemampuan intelektual anak dapat dikembangkan. Terdapat 3 macam pembelajarannya, yaitu yang pertama, classical conditioning, pengkondisian klasik, yakni yang berkaitan dengan stimulus dan respon. Operant conditioning, pengkondisian operan, yaitu yang berkaitan dengan kebiasaan melalui pemberian hadiah, reward atau reinforcement. Dan terakhir, social learning atau pembelajaran sosial, yaitu yang berkaitan dengan pengamatan dan peniruan seorang anak. Berikut ini kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru, tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Adapun kelebihannya, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Materi yang diberikan sangat detail dan membangun konsentrasi pikiran. Teori maturasional yaitu teori yang menekankan pada kesiapan biologis individu. Menurut teori ini, anak telah mempunyai jadwal untuk berbahasa atau berbicara. Bahasa anak secara bertahap berkembang sesuai dengan ayunan jam, inner clock. Yang menyatu dengan konsep maturasi ini adalah periodisasi otak. Periodisasi otak ini sejalan dengan perkembangan jaringan syaraf dalam otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana Suhaib, NIM 1912646 dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori reformation dan teori psikososiolingvistik. Simak ya. Dari orang-orang sekelilingnya. Prinsip bahasa anak yang dibawa sejak lahir, kemudian membawa konsep, disebut dengan universal grammar. Dikatakan juga Lindbergh dalam Reason bahwasanya anak berada dengan berideologi bahasa yang berbeda-beda dan tetapi oleh manusia di dunia hadir dengan membawa perbedaan individual dan intelijensi yang berbeda, implement yang berbeda, akurasi yang berbeda, dan sebagainya. Maka pengembangan bahasa itu ada sejak lahir. Contoh dari penerapan teori ini adalah ketika seorang bayi yang belum bisa mengucapkan suatu kata ataupun berbicara. Ketika dia digendong oleh ibunya dan ibunya mengajaknya berbicara, maka bayi tersebut akan merespon dan bicara.
marah. Nah, jadi anak itu akan mudah mengeluarkan